Beyond Time, bab 508-509. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada bulan keempat tahun 2932 kalender Perang Kegelapan, Gubernur Kabupaten Penyegelan Laut tewas. Selain itu, pasukan Holy Tide menginvasi 3 prefektur, sementara Netzades melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota kekaisaran. Sisiling County dilanda kekacauan yang mendalam, dan berada di ambang bencana total. Pada bulan ke-6 tahun yang sama, Kabupaten Sisiling, setelah mengerahkan seluruh pasukan kabupaten dan melakukan pertahanan selama 2 bulan, gagal mempertahankan front utaranya. Li Rongyu, kepala istana administrasi, gugur dalam pertempuran. Zhang Hengxin, kepala istana kehakiman, juga gugur dalam pertempuran. Yao Tianyan menghilang. Pasukan sekutu menderita korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan terpaksa mundur sejauh 100.000 kilometer. Sehari setelah kekalahan di front utara, front barat juga runtuh. Kong Liangxiu, penguasa istana dari Istana Pendekar Pedang, gugur dengan gagah berani dalam pertempuran. Dalam situasi yang sangat kritis bagi manusia di Kabupaten Penyegelan Laut, Pangeran Kekaisaran ke-7, yang sangat khawatir dengan situasi tersebut, berjuang melawan segala rintangan untuk menerobos blokade Netzade dan tiba dengan pasukan bantuan. Pangeran ke-7 menebas semak duri dan menyerang seperti petir yang didukung oleh ratusan ribu pon kekuatan. Di bawah komandonya terdapat pasukan kekaisaran yang berjumlah 60 juta orang, termasuk pasukan dari 5 divisi surgawi serta 49 panglima tertinggi dari East Glory. Dengan pasukan tersebut, ia menyapu front utara. Dia membantai 7 juta kultivator musuh dari 2 kerajaan Holy Tide, Hevengale dan Exol. Dengan menggunakan darah musuh-musuh itu, dia membangun perimeter pertahanan yang tak tertembus di front utara. Setelah itu, ia berangkat di malam hari dengan 27 panglima tertinggi, 113 jenderal, dan sejumlah kultivator prajurit berpengalaman dari ibu kota kekaisaran. Naik kereta kekaisaran naga emas, ia melakukan debutnya di front barat. Pada saat front barat runtuh, dan seluruh umat manusia di wilayah Penyegelan Laut menghadapi bahaya kepunahan yang akan segera terjadi, Pangeran ke-7 menghentikan laju 2 dinasti kerajaan Holy Tide, Red Spirit dan Moon Mist. Secara pribadi turun ke medan perang, ia melukai kaisar dari kedua dinasti tersebut dengan parah. Pangeran ke-7 tidak hanya melukai 2 kaisar secara serius. Di bawah kepemimpinannya, pasukan umat manusia membantai lebih dari 6 juta musuh di front barat. Darah kekaisaran menodai kubah langit ketika Pangeran ke-7, dengan kerjasama para panglima tertinggi, mengabaikan keselamatannya sendiri untuk melepaskan sihir terlarang guna menyegel setengah dari seluruh wilayah dan menghentikan efek harta karun domain Netzade. Dengan cara itu, ia datang menyelamatkan pasukan yang kalah di front barat. Kemudian, ia mengumpulkan pasukan yang tersisa untuk menciptakan garis pertahanan terpadu. Ia menugaskan 10 juta pasukannya sendiri, bersama dengan para kultivator Kabupaten Penyegel Laut yang selamat, untuk menjaga perbatasan. Lalu ia menugaskan 3 panglima tertinggi dan 10 jenderal untuk memimpin para kultivator prajurit dari ibu kota kekaisaran ke jantung Kabupaten Penyegel Laut untuk melacak para penyusup Garda Hitam. Semangat semua orang di Sisiling County terangkat, dan selama waktu itu, iblis dan setan gemetar ketakutan, sementara roh jahat meringkuk ketakutan. Semua penjahat di Sisiling County dibasmi, dan umat manusia memasuki masa damai dan tenteram. Berbagai spesies sekutu bersorak gembira, dan spesies lain yang tak terhitung jumlahnya membungkuk memberi hormat. Pada bulan ke-7 tahun yang sama, setelah Holy Tides dikalahkan sepenuhnya, manusia melancarkan serangan balasan besar-besaran, mengirimkan pasukan bersenjata yang menakutkan untuk merebut kembali tanah prefektur mereka yang hilang. Pangeran ke-7 adalah seorang ahli strategi yang terampil, dan memiliki reputasi sebagai sosok dengan kecerdasan militer yang luar biasa. Ia mengubah strategi mundur menjadi serangan dan memasang jebakan licik bagi musuh. Dengan meledakkan api bumi di prefektur Rainfield dan Enlightenment, ia menggunakan gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya sebagai senjata. Tanah berguncang dan gunung-gunung bergetar. Dampaknya meluas hingga ke prefektur Tidifol dan Tranquility. 4 prefektur terbakar. Langit di sana menjadi gelap,
dengan satu-satunya cahaya berasal dari kobaran api bumi yang tak pernah padam. Para Hoplite di tanah itu menjerit kestongkuan saat mereka dimusnahkan dalam jumlah besar. Dengan cara itu, invasi Hoplite berakhir. Ketika berita kemenangan menyebar ke seluruh sisi Link County, sorak-sorai kegembiraan bergema di mana-mana. Wakil gubernur melakukan beberapa kunjungan resmi kepada Pangeran Kekaisaran untuk secara resmi memohon agar ia datang ke ibu kota wilayah dan mengambil alih kendali. Semua permintaan tersebut ditolak. Namun, setelah kemenangan besar diraih, Pangeran ke-7, karena mempertimbangkan semua perwira dan prajurit dalam pasukan manusia, mengumumkan rencananya untuk melakukan perjalanan ke ibu kota wilayah. Itu terjadi pada bulan ke-7 tahun itu. 3 hari lagi sebelum Pangeran Kekaisaran berencana berangkat ke ibu kota negara. Di perbatasan prefektur pencerahan, tempat pegunungan membentuk penghalang alami sepanjang jutaan kilometer, Suking duduk di atas batu besar gunung memandang ke langit dan bumi. Penampilannya sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Alih-alih seragam pendekar pedangnya, ia mengenakan baju zirah yang usang. Rambutnya yang panjang dan terurai telah dipotong pendek. Ia kotor dan berbau darah dan daging. Bibirnya kering dan pecah-pecah. Kelelahan yang mendalam memenuhi matanya. Saat ia memandang ke langit malam, ia melihat asap di mana-mana. Apa yang dulunya pegunungan yang subur dan hijau kini hangus dan gersang. Ia melihat kegelapan atau kobaran api di mana-mana. Dan di tengah asap dan api itu terdapat mayat-mayat hangus yang tak terhitung jumlahnya. Suking menerima semuanya dalam diam. Tiba-tiba dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Itu adalah Kong Xianglong. Kong Xianglong mengenakan pakaian yang sama dengan Suking dan tampak sama lelah dan kesepiannya. Dia mendekat dan duduk di sebelah Suking. "Pulanglah dan istirahatlah, Suking," katanya, terdengar hampa dan tanpa emosi sambil memandang langit dan bumi. "Aku akan mengambil alih untuk sementara. Ngomong-ngomong, aku bertemu kakak sulungmu di jalan ke sini. Dia ingin kau segera menemuinya. Tadi pagi wakil kepala istana mengatakan bahwa pasukan utama kita akan kembali ke ibu kota kabupaten dalam 3 hari. Dia menyebutkan ingin kau ikut. Divisi sekretariat sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada gunanya kau tetap di sini. Aku setuju untuk pulang atas namamu." Suking berdiri dan memandang ke arah garis pertahanan terdepan. Pasukan di sini terdiri dari kultivator Kabupaten Penyegelan Laut dan pasukan Kekaisaran. Di kejauhan tampak kamp utama yang mengawasi garis pertahanan kedua. Beberapa saat berlalu, lalu Suking menepuk bahu Kong Xianglong. Mengambil sebuah kendi berisi alkohol, dia meletakkannya di samping. Itu satu-satunya kendi yang tersisa setelah berjaga di tempat ini sepanjang hari dan malam. Kong Xianglong mengambil kendi dan meminumnya sampai habis. Saat Suking berbalik untuk pergi, dia berbicara lagi. "Suking, apa kau melihat sosok misterius itu?" Suking memejamkan matanya dan mengangguk. Kong Xianglong terdiam sejenak. "Bagaimana pendapatmu tentang putra mahkota?" "Dia kejam," jawab Suking dengan suara serak. Dia teringat kembali pada saat jaring besar harta karun terlarang itu runtuh, dan naga emas bercakar 4 muncul di langit. Dan dia memikirkan sosok yang menunggangi naga itu. "Dia meledakkan api bumi di 2 provinsi," kata Kong Xianglong. "Orang tua itu, maksudku, penguasa istana juga berencana melakukan itu, itulah sebabnya dia berusaha mengevakuasi provinsi-provinsi tersebut. Tapi Pangeran Kekaisaran ini begitu kejam sehingga dia tidak peduli. Yang dia pedulikan hanyalah kemenangan dan reputasi. Dia tidak peduli dengan nyawa." Suking tidak mengatakan apapun. "Apakah kau sudah membaca laporan perang, Suking? Yang mereka bicarakan hanyalah prestasi gemilang sang pangeran. Dia melukai 2 kaisar. Oh, sungguh menakjubkan. Tapi mengapa dia tidak datang lebih awal? Bahkan waktu selama sebatang dupa pun akan membuat perbedaan besar." Kong Xianglong tertawa getir dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah meneguk minuman dari kendi, dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Suking berdiri di sana untuk beberapa saat lagi, lalu pergi. Sebulan telah berlalu sejak kematian penguasa istana Kong. Sekarang setelah Pangeran ke-7 tiba, tidak ada gunanya lagi memiliki divisi sekretariat. Bahkan, kebanyakan orang sudah melupakannya. Para pendekar pedang yang direkrut Suking ke divisi lamanya telah ditugaskan ke posisi lain. Kehidupan terus berjalan. Seiring berjalannya perang,
Su King secara pribadi semakin mengenal kepribadian dan cara Pangeran Ketujuh bertindak. Sang pangeran tampaknya hanya peduli pada kemenangan, tanpa mempedulikan harga yang harus dibayar. Persis seperti yang dikatakan Kong Xianglong. Baginya, hidup tidak berarti banyak. Sebagian besar manusia, makhluk non-manusia, dan makhluk fana di prefektur Rainfield dan Enlightenment tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengungsi. Ketika momen strategis yang tepat tiba, Pangeran Ketujuh meledakkan api bumi. Banyak Holidays telah tewas selama bulan terakhir. Tetapi banyak juga manusia yang tewas. Hal yang sama terjadi pada pasukan yang awalnya ditempatkan di front barat. Mereka biasanya bertugas sebagai garda terdepan dalam pertempuran. Tidak banyak yang selamat, dan mereka yang selamat dikirim ke pasukan kekaisaran yang lebih besar. Sepanjang perang, masing-masing dari mereka telah ditempa menjadi prajurit elit, veteran dari banyak pertempuran. Su King dan Kong Xianglong pun tidak terkecuali. Akhirnya, wakil kepala istana dan para pemimpin daerah lainnya berhasil membebaskan mereka berdua dari misi-misi paling berbahaya. Saat ini, mereka adalah anggota pasukan kekaisaran besar, bertugas di pasukan panglima tertinggi ke-17. Secara spesifik, mereka berada di Legiun keempat yang dipimpin oleh Jenderal ketiga. Legiun itu bertanggung jawab atas bagian perimeter pertahanan ini. Saat itu sudah senja. Awan gelap dan asap membuat segalanya tampak coklat saat Su King berjalan diam-diam di sepanjang jalan pegunungan. Ia langsung menuju garnisun yang telah didirikan di lembah terdekat. Ada ratusan petani di sana. Beberapa berasal dari front barat lama. Jumlah orangnya tidak banyak, tetapi kelompoknya juga tidak kecil. Namun, suasananya sangat sunyi. Semua orang mengalami luka-luka. Beberapa orang duduk merawat luka mereka. Yang lain bermeditasi. Yang lain lagi duduk di sana dengan tatapan kosong di wajah mereka. Tidak jauh dari situ terdapat tumpukan mayat yang belum dikuburkan. Kedatangan Su King menarik perhatian beberapa orang yang memandanginya. Beberapa di antaranya adalah pendekar pedang, beberapa lagi adalah murid sekte. Ia bahkan melihat beberapa kultivator dari divisi sekretariat lama. Di samping, di depan salah satu tenda, berdiri sang kapten. Ia tampak lusuh, dan baju sirahnya rusak parah. Namun, ia tampak bersemangat. Tubuhnya sudah lama kembali normal. Ia berjongkok di depan tenda, menggerogoti tanduk hitam seolah-olah untuk menguji ketangguhannya. Di depannya ada wajan tentara yang dipanaskan dengan batu api. Ada daging yang direbus di dalamnya, mendidih dan meletup-letup. Baunya sangat harum. Kakak sulung, aku kembali. Su King berjalan melewatinya dan masuk ke dalam tenda. Tenda itu adalah tempat tinggal bersama mereka. Meskipun Pangeran Ketujuh adalah komandan yang tegas di medan perang, ia akhirnya menyerah pada permintaan berulang-ulang dari wakil penguasa istana dan tetua agung pengadilan pendekar pedang untuk mengizinkan para pendekar pedang kembali ke sekte mereka masing-masing, yang semuanya kekurangan kultivator. Meskipun begitu, dia tidak mengizinkan semuanya untuk kembali. Hanya sebagian saja. Sir Bloodsmelter, yang terluka parah, serta beberapa murid Tujuh Mata Darah lainnya, telah dapat kembali. Mereka adalah gelombang keempat penduduk daerah yang dapat kembali. Sebagai seorang pendekar pedang, Kapten tidak dapat bergabung dengan mereka. Sebelumnya ia telah ditugaskan ke lokasi yang berbeda, tetapi entah bagaimana ia berhasil memanipulasi keadaan sehingga akhirnya dipindahkan ke legiun yang sama dengan Su King. Kapten menoleh ke arah Su King dan menyeringai. Kau kembali tepat saat aku memperkirakan kau akan kembali, adikku. Ayo, kita makan. Sambil tertawa, dia memberi isyarat kepada Su King untuk bergabung dengannya di wajan. Tadi pagi aku pergi ke garnisun kekaisaran dan menemukan bahwa mereka memiliki makanan yang lezat di sana. Kebetulan aku mengambil beberapa untukku dan kau. Tahukah kau bahwa mereka memiliki binatang buas perang Holiday di sana? Dia menunjuk ke wajan. Mau coba? Su King melirik kapten itu, dalam hati kagum betapa mahirnya dia dalam menjalin pertemanan. Sejak pasukan kekaisaran tiba, kapten itu telah mengunjungi garnisun kekaisaran setiap hari. Dia telah menjalin banyak pertemanan, dan juga memperoleh banyak informasi. Dan sesekali, dia membawa pulang beberapa persediaan yang sangat bergizi. Su King mengambil sepotong daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya enak, terlebih lagi, setelah ditelan, daging itu memberikan kehangatan ke seluruh tubuhnya, bersamaan dengan sedikit energi spiritual yang bermanfaat bagi tingkat kultivasinya.
Lumayan, kan? Kata kapten sambil menyeringai lagi. Sambil bersandar, dia mulai memakan potongan dagingnya sendiri. Aku dengar Kong Tua bilang kita akan kembali ke ibu kota dalam 3 hari. Rasanya sudah lama sekali kita tidak ke sana. Setelah kita kembali, kau dan aku perlu mulai menukarkan beberapa buah dao yang kita dapatkan. Aku sudah bertanya-tanya dan menemukan bahwa benda-benda itu bahkan sangat dihargai di ibu kota kekaisaran. Sang kapten melirik ke sekeliling, lalu merendahkan suaranya dan melanjutkan, menurut desas-desus yang kudengar, perang di wilayah kekaisaran masih berlangsung. Para Netsade menyerang dengan kekuatan penuh, dan spesies lain mulai gelisah. Kabupaten Penyegelan Laut adalah satu-satunya tempat di mana manusia keluar sebagai pemenang. Aku dengar kemenangan besar di sini telah menyebabkan beberapa spesies utama di dekat wilayah kekaisaran mengurungkan niat mereka untuk bergerak. Sebaliknya, mereka menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Semua orang di dunia membicarakan Pangeran Ketujuh dan kemenangan besarnya. Saya juga mengetahui bahwa Kaisar memiliki 12 putra dan 3 putri, namun tidak ada sedikit pun indikasi perebutan tahta. Kaisar berada di puncak usianya, dan ia bertindak dengan kekuatan dan ketegasan. Terlebih lagi, ia adalah orang yang keras dan tidak berperasaan. Ia tidak terlalu peduli dengan keluarga, dan hanya tertarik pada apa yang bermanfaat bagi umat manusia secara keseluruhan. Kau bisa tahu Pangeran Ketujuh berasal dari keturunan yang sama. Rupanya, sang pangeran bahkan tidak berencana untuk kembali ke ibu kota kekaisaran. Pikirkan semua yang telah dia lakukan sejak tiba di sini, semuanya tampaknya sebagai persiapan untuk menjadikan wilayah Penyegelan Laut sebagai wilayah pribadinya. Sang kapten tampak sangat termenung. Ini semua seperti permainan Go yang besar. Siapa yang tahu langkah apa yang akan dia mainkan selanjutnya? Satu hal yang pasti, Kabupaten Penyegelan Laut memiliki pemimpin baru. Dan karena itu, adikku, jangan terlalu terikat pada masa lalu. Hanya ada satu kepastian di dunia ini, dan itu adalah kematian. Karena itu, tetap hidup adalah hal yang paling penting. Ini seperti daging di wajan ini. Meskipun butuh waktu lama untuk direbus, jika Anda memberinya cukup waktu, dagingnya akan sangat empuk. Tidak ada emosi negatif yang tidak akan hilang seiring waktu. Jika Anda merasakannya, itu hanya berarti belum cukup waktu berlalu. Sebelum kepala keluarga pergi, beliau menyuruhku untuk giat berlatih kultivasi, dan tidak perlu khawatir soal perempuan. Beliau bilang akan tetap banyak perempuan di sekitarku setelah tingkat kultivasiku sangat tinggi. Aku memikirkannya matang-matang, dan aku menyadari itu masuk akal. Prinsip yang sama berlaku untuk si Siling County. Jika mereka tidak menginginkan kita, kita akan pergi. Nanti, ketika kita menjadi lebih kuat, kita bisa kembali dan menunjukkan kekuatan kita. Spesies lain akan berbaris untuk bekerja bagi kita. Dengan ekspresi sangat bangga pada dirinya sendiri, Kapten mengambil sepotong daging lagi dari wajan dan menyerahkannya kepada Suking. Suking mengunyah daging itu perlahan, satu suapan demi satu suapan. Sekitar waktu invasi Holy Tide ke wilayah Penyegelan Laut diakhiri oleh kobaran api bumi di 4 prefektur, keempat Kaisar Holy Tide berkumpul di Tanah Suci Pasir Putih. Di sana, di kuil Kaisar leluhur, mereka bersujud di depan singgasana khusus yang terbuat dari kristal darah. Di atas tahta itu duduk sesosok yang diselimuti kegelapan yang kabur, sehingga mustahil untuk melihatnya dengan jelas. Satu-satunya yang terlihat adalah aliran energi hitam yang merembes dari sosok itu dan menyatu dengan kristal darah. Tampaknya pembuluh darah sosok itu sedang dimurnikan dengan cara itu. Kaisar Red Spirit telah menumbuhkan kembali tubuh jasmaninya. Namun, ia tampak pucat, seolah energi dan darahnya tidak stabil. Yang mulia leluhur, katanya, semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, para Netsade tampaknya mulai curiga. Di samping Kaisar Red Spirit terdapat 3 kaisar lainnya, Hefengale, Munmis, dan Exol. Semuanya menundukkan kepala. Ketika mereka tidak mendapat tanggapan atas penjelasan Red Spirit, Kaisar Hefengale berkata, "Yang mulia leluhur, kita kehilangan 30 juta pasukan dalam konflik ini." Pangeran Ketujuh sangat kejam dan tegas. Dia bukan orang biasa. Jika orang yang bekerja sama dengan kita, menipu kita, atau jika Pangeran Ketujuh mengingkari janjinya. Hefengale, setelah Kaisar Munmis, semua ini telah diatur oleh Kaisar leluhur. Yang harus kita lakukan hanyalah menyelesaikan semuanya.
Berhentilah terlalu khawatir. Dua kaisar lainnya tidak mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, dan hanya tetap di tempat mereka berada dalam keheningan. Beberapa saat kemudian, sebuah suara kuno bergema dari sosok yang duduk di singgasana itu. Kalian berempat tak perlu mengorek-ngorek informasi. Aku tahu kalian penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Sebagian dari kalian menginginkan kemerdekaan. Sebagian dari kalian masih menganggap diri kalian sebagai manusia. Sebagian dari kalian khawatir tentang posisiku. Dan sebagian dari kalian menginginkan pemimpin yang lebih kuat. Di masa lalu, mungkin aku akan mengabaikan semua itu, tetapi kali ini, aku dapat memberitahu kalian bahwa siapapun yang menimbulkan masalah bagi spesies kita akan segera dibunuh. Aku akan menggantinya dengan kaisar baru. Keempat kaisar itu menundukkan kepala mereka rendah-rendah. Roh merah. Ekspresi Kaisar Red Spirit menjadi semakin serius. Kau telah melakukan pengorbanan besar, dan kau akan mendapatkan kompensasinya. Meskipun jalanmu terputus, aku dapat mengganti kerugianmu. Sambil gemetar, Kaisar Red Spirit membenturkan dahinya ke tanah sambil bersujud. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mengenai kecurigaan para Night Sade yang kalian sebutkan, itu karena sesuatu yang kukatakan kepada mereka. Lagi pula, kebenaran hanya bisa disembunyikan jika kebenaran lain terungkap. Ketika keempat kaisar mendengar itu, berbagai ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Surga. Kaisar Hefengale menarik napas dalam-dalam. Aku menyadari keraguanmu. Meskipun begitu, Pangeran Ketujuh Manusia jelas ingin menjadi semacam pahlawan. Lagi pula, jelas bagi semua orang bahwa, meskipun dia membunuh 30 juta tentara Holytide kita, itu terjadi dengan harga kematian manusia yang tak terhitung jumlahnya. Namun siapa yang peduli? Tidak ada. Manusia menginginkan seorang pahlawan, jadi mereka memperhatikan prestasi-prestasi gemilang. Adapun apa yang salah atau benar, selain anggota keluarga dari yang telah meninggal, siapa yang akan memperhatikannya? Hanya sedikit orang yang tahu berapa banyak tulang yang terkubur dalam bayang-bayang. Dia akan tetap melanjutkan rencananya untuk memperluas wilayahnya dan membangun kejayaan selama 1000 tahun. Jika dia berhasil, siapa yang akan memperhatikan berapa banyak orang yang tewas di sepanjang jalan? Siapa yang berani menentangnya? Seperti kata pepatah, reputasi seorang jenderal dibangun dari 10.000 mayat. Mengingat ia ingin menjadi pahlawan umat manusia, ia pasti tidak akan mengingkari janjinya sebelum mencapai tujuannya. Dan ia akan mengirimkan kepada kita apa yang telah kita minta. Adapun kalian berempat, kalian perlu memiliki sikap yang sama dalam hal masa depan spesies kita. Mustahil untuk menghindari pengorbanan. Sekarang langkah pertama dari rencana ini telah selesai, mari kita tunggu langkah apa yang akan diambil oleh mediator yang menghubungkan kita dengan Pangeran Ketujuh. Yang terpenting, kita perlu melihat apakah metode yang mereka sarankan efektif. Perintah Anda akan dipatuhi, kata keempat kaisar itu, terdengar bersemangat sekaligus penuh hormat. Waktu berlalu, 3 hari berlalu begitu cepat. Saat fajar di hari keempat, pasukan besar Pangeran Ketujuh membubarkan perkemahan dan bersiap untuk berangkat. Su Qing, sang kapten, dan Kong Xianglong semuanya berada di antara kerumunan. Saat pasukan meninggalkan perimeter pertahanan, Su Qing menoleh ke arah garis depan barat yang jauh. Dia telah mengalami banyak hal dalam 2 bulan terakhir, dan telah melihat terlalu banyak kematian. Ada banyak kultivator lain yang juga melihat ke arah barat. Kebanyakan adalah pendekar pedang dari Kabupaten Penyegelan Laut. Akhirnya, Su Qing berbalik. Di udara yang tinggi, dia bisa melihat beberapa ratus naga hitam meluncur di sekitar seekor naga emas bercakar 4. Hanya sebagian kecil dari kerangka naga yang besar itu yang terlihat saat ia berputar-putar di antara awan, tetapi ia memancarkan kesan kesucian. Tentu saja, tidak perlu disebutkan siapa yang duduk di kereta kekaisaran di atas naga itu. Orang-orang di bawah, termasuk Su Qing, semuanya mengenal individu yang terhormat setinggi langit tertinggi, dan berada jauh di atas mereka seperti awan dari lumpur. Hal itu membuat Su Qing teringat kembali pada sesuatu yang pernah dikatakan oleh salah satu guru cendekiawan di daerah kumuh dulu. Seperti apa orang-orang penting itu? Sederhana saja, mereka adalah orang-orang yang, jika Anda berada di tengah keramaian dan Anda menatap mereka, Anda akan mengingat mereka, mau atau tidak. Karena merekalah satu-satunya orang yang Anda lihat. Tetapi ketika orang itu melihat ke arah kerumunan, mereka tidak melihat Anda, dan tidak akan pernah mengingat Anda.
Itulah perbedaan antara orang biasa dan orang penting. Jadi, dasar bocah nakal, jika Anda sampai pada titik di mana hakim kota sendiri memperhatikan Anda, maka Anda akan tahu bahwa Anda adalah orang penting. Su King ingat bahwa setelah wajah dewa yang hancur terbuka, dia menyelinap ke rumah hakim kota untuk mencari teknik kultivasi. Pada saat itu, dia menemukan hakim kota itu sendiri, yang tidak lebih dari mayat. Su King menatap mata kosongnya dan melihat bayangannya sendiri di pupil mata orang mati itu. Dia melirik sekilas ke arah pangeran ketujuh yang berada tinggi di awan, lalu memalingkan muka, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi saat pasukan bergerak maju. Beberapa jam kemudian, pasukan mencapai portal teleportasi berskala besar. Mereka memasuki portal tersebut, dan kemudian Su King dan rekan-rekan veteran perangnya menghilang dalam kilatan cahaya yang menyilaukan. Mereka muncul kembali di dekat ibu kota kabupaten. Penduduk setempat telah pergi selama 2 bulan. Tidak mungkin bagi seluruh pasukan untuk memasuki ibu kota. Su King dan sebagian besar prajurit biasa menunggu dalam keadaan siaga di luar kota. Hanya segelintir orang yang memenuhi syarat untuk secara pribadi menemui pangeran ketujuh yang berteleportasi ke dalam kota itu sendiri. Setelah kembali ke wilayah yang familiar, Su King memandang ke arah ibu kota dan mendengarkan dengungan kota yang familiar yang melayang di udara. Cahaya 7 warna menjulang tinggi di atas kota, dan ketiga istana memancarkan cahaya yang menyilaukan. Su King tidak dapat melihat ke dalam kota, jadi dia tidak memperhatikan spanduk-spanduk warna-warni yang menghiasi semua bangunan. Jalan utama yang mengarah dari portal teleportasi ke Istana Gubernur telah diganti namanya menjadi Boulevard Pangeran Kekaisaran. Lentera dan spanduk warna-warni menghiasi jalanan, yang dipenuhi oleh kerumunan orang yang bersorak-sorai. Kita menang, kita menang, kita menang. Genderang berdentuman dan gong berbenturan saat Letnan Gubernur menunggu di luar portal teleportasi, diapit oleh sekelompok demi immortal, Sainfin, dan patriark non-manusia lainnya. Ketika cahaya teleportasi menyala, dan pangeran ketujuh melangkah keluar, seluruh kelompok berjabat tangan dan membungkuk dengan hormat. Salam, pangeran ketujuh. Di atas sana, naga emas bercakar 4 itu menghembuskan kabut merah yang bersinar terang. Di bawah, pangeran ketujuh melangkah keluar dan tersenyum. Penonton bersorak riuh. Tentu saja, semua itu tidak ada hubungannya dengan Su King. Saat ini dia berdiri di luar kota di tengah pasukan, di mana mereka bisa mendengar keributan tetapi tidak bisa melihat apapun. Akhirnya, perintah datang memerintahkan pasukan kekaisaran untuk mendirikan kemah. Sementara itu, para pendekar pedang dari front barat akhirnya diberi kebebasan untuk kembali ke rumah mereka. Mereka diberhentikan dari dinas. Kedepannya, mereka tidak perlu pergi ke garis depan kecuali dalam keadaan khusus. Perintah itu datang dari Letnan Gubernur dan Wakil Kepala Istana dari Istana Pendekar Pedang. Berkat permohonan mereka, Pangeran Kekaisaran telah menunjukkan kebaikan kepada para pendekar pedang untuk berterima kasih atas pengabdian mereka. Ketika Su King meninggalkan pasukan, dia tidak punya tempat lain untuk pergi selain paviliun pedangnya. Setelah masuk, dia bahkan tidak repot-repot melepas baju besinya. Alih-alih bermeditasi, dia berbaring dan tidur. Dia tidak bangun sampai malam keesokan harinya. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati bahwa gulungan giok pembawa pesan dan pedang perintahnya sama-sama penuh dengan pesan. Pengiriman pesan tidak diizinkan di medan perang, dan semua perangkat semacam itu telah dikunci. Sekarang setelah dia kembali ke ibu kota daerah, semua pesan itu akhirnya sampai. Su King, aku belum bisa menghubungimu, tapi aku bertemu kakak sulungmu hari ini. Aku sangat lega mendengar kabar bahwa kau baik-baik saja. Aku akan kembali bersama Roh Kayu. Keadaan di ibu kota kabupaten sekarang berbeda, dan perang telah menelan banyak korban di antara Roh Kayu. Aku sendiri hampir mati. Jika kau punya waktu, kunjungi Roh Kayu. Linger akan segera bangun. Pesan itu, tentu saja, dari pemilik penginapan di Jalan Plank Spring. Su King, saat kau bangun, ayo minum bersamaku. Itu adalah Kong Xianglong. Adikku, setelah kau bangun, beritahu aku. Aku perlu mengambil buah daunmu. Itu suara Kapten. Sekretaris Jenderal Su, hati-hati. Setelah saya kembali ke ibu kota kabupaten, saya mendapat kabar bahwa beberapa makhluk non-manusia yang Anda ancam telah bergabung untuk mengajukan petisi resmi yang menyatakan bahwa Anda telah merusak persatuan Kabupaten Penyegelan Laut. Wakil Gubernur telah merahasiakannya,
tetapi Anda tetap perlu waspada. Itu adalah King Kyu. Su King membalas setiap pesan dengan beberapa kata, lalu meletakkan gulungan giok itu. Setelah sedikit meregangkan badan, akhirnya dia melepas baju zirahnya, lalu melambaikan tangannya untuk memanggil banyak air hujan dan kabut untuk membasuh dirinya. Dia tidak pernah repot-repot melakukan hal-hal seperti itu selama perang. Tidak ada gunanya. Medan perang dipenuhi begitu banyak asap dan kematian sehingga meskipun Anda membersihkan diri, Anda akan segera kotor lagi. Hanya orang yang paling teliti yang akan repot-repot dengan siklus tanpa akhir dan sia-sia seperti itu. Setelah mandi, Su King mengenakan seragam pendekar pedang baru. Sekitar waktu itu, Kapten, yang juga telah mandi dan berganti pakaian, tiba dengan ekspresi penuh harapan di wajahnya. Di medan perang, Su King telah menjelaskan kepada Kapten bahwa ia hanya membawa sebagian kecil buah dao bersamanya, dan meninggalkan sebagian besar simpanannya di ibu kota kabupaten. Sekarang setelah mereka kembali, Su King bahkan tidak menunggu Kapten untuk mengatakan sepatah kata pun. Dia mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya. 50/50, kata Su King dengan tenang. Alis Kapten bergerak-gerak naik turun. Sempurna. Akhirnya aku akan punya cukup uang untuk membeli dekrit pemberian kebenaran dao kuno itu. Biar kukatakan padamu, King kecil, semua kerja kerasku di ibu kota kabupaten ini untuk mendapatkan kredit militer adalah untuk ini. Dengan ekspresi sangat puas, Kapten menyelipkan tas penyimpanan ke lipatan pakaiannya, lalu menatap Su King dengan senyum lebar di wajahnya. Apakah ada kemungkinan kau berencana membeli lampu kehidupan, King kecil? Kredit militer dari buah dao ini akan lebih dari cukup untuk membelinya. Sebentar lagi, mereka juga akan memberikan kredit pertempuran. Sudahkah kau mengecek kredit pertempuran apa yang akan kau dapatkan? Aku mendapatkan 4 kredit pertempuran tingkat 5 dan 2 tingkat 3. Su King mengeluarkan pedang komandonya untuk memeriksa poin pertempurannya. Dewa Pedang Su King, sebagaimana disetujui oleh Istana Dewa Pedang dan diaudit oleh Departemen Urusan Militer, Anda telah memperoleh kredit pertempuran berikut selama perang di Kabupaten Penyegelan Laut, 1 kredit pertempuran tingkat 2, 4 kredit pertempuran tingkat 3, 7 kredit pertempuran tingkat 4, 11 kredit pertempuran tingkat 5. Su King sangat terkejut karena ia telah menghasilkan begitu banyak uang. Kapten tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kau mendapat banyak. Kudengar wakil kepala istana sendiri yang menyetujui semua hadiah, dan dia membagikannya dengan murah hati kepada semua orang. Sambil menyeringai, Kapten melihat sekeliling lalu merendahkan suaranya. Apakah kau benar-benar tidur sepanjang waktu sejak kau kembali, King kecil? Biar ku beritahu, banyak hal terjadi sejak kemarin. Seluruh ibu kota kabupaten telah berubah berkat kedatangan Pangeran ke-7. Dia menunjuk 3 bawahannya sendiri sebagai penguasa istana dari Istana Pendekar Pedang, Istana Administrasi, dan Istana Kehakiman. Para tetua agung dari 4 pengadilan pendekar pedang prefektur dituduh lalai dalam menjalankan tugas mereka. Tetua dari prefektur penerima kaisar termasuk di antaranya. Salah satu alasan yang tercantum adalah pelarian tahanan. Sineter Sprite yang licik itu bahkan sampai menderita luka serius dan penurunan basis kultivasinya untuk melepaskan diri dari belenggu dan melarikan diri di tengah kekacauan. Terjadi perubahan besar pada perjanjian dengan para demi immortal dan Saint Fin. Tidak ada yang tahu bagaimana Pangeran ke-7 melakukannya, tetapi hanya butuh 1 hari bagi kedua spesies itu untuk secara resmi bersekutu dengan manusia di Siling County. Selain itu, lebih dari 400 makhluk non-manusia setuju untuk meningkatkan upeti tahunan mereka dan juga menyerahkan wewenang militer penuh. Baiklah, cukup sudah hal-hal membosankan itu. Aku mau belanja. Ngomong-ngomong, King kecil, Wakil Gubernur mengumumkan bahwa besok kita akan mengadakan upacara peringatan sekabupaten untuk gubernur, 3 bangsawan istana yang meninggal, dan semua prajurit lain yang mengorbankan nyawa mereka dalam menjalankan tugas. Su King memperhatikan Kapten pergi. Saat berdiri di luar paviliun pedangnya, dia menyadari bahwa ibu kota kabupaten yang biasa dia kenal itu sudah terlihat berbeda. Segalanya berubah. Dia tiba-tiba merindukan Seven Blood Eyes, dan dia merindukan gurunya. Setelah berpikir sejenak, dia pergi ke kota untuk membeli minuman keras, lalu pergi ke paviliun pedang Kong Xianglong. Kong Xianglong berada di sana sendirian, minum. Saat melihat Su King, bibirnya berkedut seolah ingin tersenyum. Namun, dia tidak tersenyum. Dia hanya meneguk minumannya lagi.
Su Qing duduk di sebelahnya dan mengeluarkan kendi. Bersama-sama, mereka minum tanpa berbicara untuk beberapa saat. Malam berlalu, dan kemudian cahaya memenuhi langit di luar. Pada saat itu, Su Qing berkata, "Kakak Kong, upacara peringatan akan segera dimulai." Kong Xianglong mendongak menatapnya. Sesaat berlalu, "Su Qing, keluarlah dan tunggu aku sebentar." Su Qing mengangguk dan berjalan keluar dari paviliun pedang. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Kong Xianglong keluar. Ia baru saja bercukur, dan tidak berbau alkohol. Dengan seragam pendekar pedang putihnya yang bersih, ia tampak persis seperti dulu, sebelum perang. Orang tua itu tidak pernah mengizinkanku memanggilnya kakek, katanya pelan, jadi aku tidak repot-repot mencoba. Bahkan ketika aku masih kecil, aku selalu hidup sendiri. Kecuali, dia selalu sangat ketat. Jika aku datang ke acara peringatan dalam keadaan mabuk, aku hanya bisa membayangkan betapa marahnya dia. Mungkin dia tidak di sini untuk mengutukku, tetapi kurasa aku harus melakukan apa yang akan menyenangkan hatinya. Benar kan, Su Qing? Su Qing mengangguk. Kong Xianglong menarik napas dalam-dalam dan mulai berjalan. Su Qing mengikutinya. Saat mereka meninggalkan paviliun pedang dan naik ke kota, lonceng berdentang dengan sendu. Akhirnya mereka mendapati diri mereka di depan patung besar Kaisar kuno Dark Serenity. Sudah ada ratusan ribu orang yang berkumpul di sana. Ada kultivator dari Istana Pendekar Pedang, Istana Administrasi, Istana Kehakiman, serta Yamen Kabupaten. Semakin banyak orang berdatangan, terbang dari segala arah. Beberapa orang kehilangan anggota tubuh atau sedang memulihkan diri dari cedera serius. Beberapa orang matanya merah, sementara yang lain menekan kesedihan mereka. Mereka adalah para veteran dari front barat. Di kamp militer kekaisaran, para prajurit keluar dari tenda mereka dan menundukkan kepala. Semua keluarga di wilayah itu muncul. Laki-laki, perempuan, anak-anak muda, para lansia. Mereka semua menatap Kaisar kuno Dark Serenity. Di front barat, para petani dan ahli pedang prefektur yang masih menjadi bagian dari upaya perang semuanya menghentikan pekerjaan mereka dan memandang ke arah ibu kota kabupaten. Ekspresi mereka penuh kesedihan. Dan manusia-manusia yang telah kembali dari garis depan ke sekte mereka di berbagai prefektur melakukan hal yang sama. Lonceng berdentang di semua sekte itu, menyebar ke seluruh prefektur dan memenuhi seluruh langit dan bumi. Seluruh wilayah itu berduka bersama.